Assalamualaikum, salam dini hari. Ini adalah unit konversi M4 The Cobra dengan gearbox Punisher ya. Sekarang sudah jarang. Jadi Punisher itu kalau nggak salah dia semacam kayak ini J8. Yang sekarang itu kayaknya susah ya di online itu. Ketika ditanya kosong. Nah, ini adalah Punisher yang modelnya itu sama persis dengan J8, cuman bedanya dia nggak ada triggernya. Jadi untuk triggernya saya dia diakal gitu ya, diakal kemudian dikasih switch. Ini switchnya agak besar modelnya, dia beli di online sekitar 1000 perak kayak gitu. Kemudian kabelnya juga kurang berapa ya, ini nggak sampai 1 mili sih. Cari yang lemes ya teman-teman ya, usahakan untuk mencari yang lemes karena dia butuh untuk ditekuk-tekuk sampai nanti akhirnya masuk ke sini popornya kayak gitu. Ini adalah unitnya customer dari Surabaya kayak gitu. Dan untuk proses integrasinya WGB ke AEC ini tentu umumnya kan di sepanjang body ini aslinya kan kayak mana ya sih. Oke, hasilnya kan seperti ini M4 The Cobra aslinya kayak gini. Jadi ada banyak batasan-batasan plastik kayak plot gitu. Nah ini dipotongin semua. Biasanya kalau saya ini kan saya potong nanti jangan sampai peres, tapi sesuaikan dengan posisi volumenya gearbox. Jadi sehingga kita tidak usah nambah lagi untuk penahan dia biar nggak getar, karena ketika dia di shoot dia akan mental teman-teman. Jadi butuh penahan waktu itu. Nah, jadi ini untuk yang pemotongannya kalau nggak salah dipotong semua, kemudian dikasih batasan sedikit orinya ini. Kemudian kalau nggak salah yang atas ini nggak saya potong, cuma yang ini saya potong, atasnya lagi ini nggak saya potong kayak gitu. Kemudian ini juga kepotong sedikit dekatnya mic. Kemudian untuk chambernya biasanya saya pakai yang V2 ya, pakai rotary itu, cuma karena budget jadi saya pakai orinya ini. Dan tentu masih butuh di custom lagi dengan sisa-sisa potongan dari sini saya ambil kayak gitu. Kemudian ketika mengukur pastikan juga ini sudah pas gitu ya teman-teman ya, dan sudah pas sehingga nanti ketika mic-nya ini naik pelurunya dia ada jalan ada relnya untuk masuk ke chamber kayak gitu. Jadi ya pakai feeling lah motong-motongnya seberapa. Kemudian juga untuk penahan gearbox di bawah ini saya pakai pipa PVC ya, pipa PVC. Kemudian nanti dilem, dipaske supaya dia tidak gerak kayak gitu. Nah terus untuk ini umumnya gearbox Punisher itu kan ada kayak montongnya sedikit gitu ya. Nah itu dipotong teman-teman. Jadi ini saya potong ujungnya ini ya, kepalanya ini, hidungnya saya potong manual potongnya karena memang butuh ini ya presisi dan tidak sampai merusak ketebalan fisik shell bodinya, karena ini nilon full ini dia. Cuma FPS nya lumayan kenceng karena kardus saja jebol. Dan
untuk nozzle dan juga tapet V2 itu ya, supaya kalau V2 itu masuk ke chambernya sini tuh pas, nggak kurang nggak lebih. Cuma memang untuk ujung nozzle-nya itu memang harus dipotong kayak gitu. Nah kayak gini bisa dilihat ya, biasa aja. Oke, tetap ori. Nanti mungkin bisa dikasih apa namanya itu, ini loh, apa itu, hop up kayak gitu ya, hop up gampang. Nah kemudian untuk konversi yang berikutnya yang cukup vital, yaitu pengukuran ini ya, pengukuran ininya, nozzle ketika mundur dengan nozzle ketika maju. Jadi kalau saya biasanya ngukurnya kayak gini, saya tunggu dia sampai mentok, kemudian saya ukur kayak gini sampai akhirnya nanti saya masukkan, ternyata BB nya masuk. Itu sudah masuk, artinya itu sudah ini ya, satu masalah sudah terselesaikan. Tinggal nanti nozzle ini bisa stop nggak, bisa stop pas di sini di dalamnya lubang ini, biasanya yang orinya itu ada. Pokoknya kalian sesuaikan dengan unit orinya, artinya dia nanti posisinya di sini. Ketika nozzle maju dia stop pas di dalamnya apa ini, karetnya ini pas, sehingga angin dari piston ini benar-benar efektif masuk full sini. Itu nanti bisa diakal dengan ngasih silotip ya kayak gini. Ini nanti sangat berguna banget untuk menahan supaya nozzle itu kan, kalau saya pakainya ini ya, pakainya apa, chambernya inbarnya kan custom juga. Jadi ketika dimasukkan di sini tuh dia longgar kayak gitu. Makanya butuh pengukuran ya. Kalau saya sih nggak punya alat penggaris atau apa ya, pokoknya feeling gitu ya, pakai pensil dan diukur. Ketika dia majunya sudah pas, kemudian tinggal kita cek lagi mundurnya, ternyata BB belum bisa naik, maka kemungkinan cuma dua, ujung nozzle itu dipotong dikit-dikit, atau head nozzle-nya yang ada di dalam yang kuning itu yang dipotong kayak gitu, enggak masalah dia. Nah kayak gitu. Nah Punisher sendiri itu dia cuman bisa full auto. Dia cuma bisa full auto full auto dia. Jadi untuk save nya di akal sini, di akal. Jadi kalau misalkan ini dinaikkan ya, maka otomatis dia akan save. Nah dia akan save kayak gini, karena untuk ininya juga kan fiturnya nggak terlalu lengkap ya seperti yang V2, dan untuk pemakaian juga kayaknya kalau di upgrade dengan gearset metal jebol dalamnya, minusnya cuman itu. Jadi ya untuk secondary lah kalau misalkan mau main sukir ya, tapi untuk FPS sudah kenceng banget ya, kayak gitu jebol kayak tadi sudah saya coba. Nah, jadi kayak gitu. Oh ya, nih contohnya yang nozzle itu ya. Nah, kalian cek aja ujungnya nozzle itu stop di mana. Kalian tandai di sini. Ya, kalian tandai kira-kira nanti berhentinya itu di mana. Nah, motongnya ini kira-kira nanti ujungnya nozzle itu stop di mana, persis apa tidak dengan yang ini. Kalau dia persis, maka bisa dipastikan oke, top integrasinya sudah masuk, udah jalan. Tinggal nanti PR berikutnya adalah mengkondisikan
BB itu bisa naik dari mic kayak gitu, supaya biar mic BB itu bisa masuk ke chambernya sini, pakai karet chambernya itu kayak gitu. Nah, supaya nanti chamber itu tidak inbar itu tidak masuk keluar gini ya, itu bisa diakal dengan masih penahan kayak gini ya, bisa dilepas mesinnya, tinggal nanti dikasih yang lebih bagus. Kalau bisa yang press gini, diukur dalamnya ini berapa sehingga dia nggak akan goyang-goyang nanti kayak gitu. Oke, gitu aja ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengekspresikan masa kecil kalian yang belum tuntas ya, mainan bapak-bapak. Dan sempat tak buat nembak curet ya, curet itu langsung mencolot curutnya. Nggak sampai mati karena mungkin kalau saya kan pakainya BB yang 0,2 ya, jadi ringan ini. Mungkin kalau 0,2 atau 0,1 ya, dia ringan. Mungkin kalau 0,25 gitu mungkin lebih fatal gitu ya. Dan untuk nembak-nembak pohon pisang itu pasti mancep dia, pasti mancep. Kemudian jarak 15 meter juga oke, masih kenceng dia. Bahkan jarak 10 meter ke BB nya masih balik mental ke muka saya, lumayan sakit ya. Kayak gitu. Jadi untuk Punisher ini oke sebetulnya, dari segi harga juga lumayan bagus, murah, tapi powernya dapat, tinggal nanti konversinya saja kayak gitu. Oke, thank you. Assalamualaikum.